Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah atas dasar nikmat Islam dan nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah kita yang tadi salat subuh berjamaah, qabliyah subuh, dan sampai nanti kepada salat subuh semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, kita masih di bulan Syawal, kurang lebih di tanggal, kalau tidak salah, di tanggal 20 Syawal. Kalau kita berbicara Syawal, maka erat kaitannya dengan puasa sunat Syawal, yang erat juga kaitannya dengan puasa wajib Ramadan. Tetapi selama kita menjalankan puasa Ramadan tidak sepenuhnya lancar. Ada saja yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban saum Ramadan. Ada yang karena sebabnya sakit atau karena dalam perjalanan. Sehingga hukum dalam Islam itu sangat fleksibel. Tetapi bukan berarti gampang diatur, tidak. Fleksibel dalam artian hukum Islam itu tidaklah kaku. Di dalam masalah perkara-perkara ibadah, hukum itu fleksibel. Tetapi dalam persoalan akidah tidak ada istilah toleransi. Sebagai contoh, sebagaimana Al-Quran katakan, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kamu itu sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dipersilakan untuk mengganti dari hari-hari puasanya yang ditinggalkan itu pada hari yang lain, baik pada saat di bulan Syawal maupun sampai dengan Sya'ban. Baik jamaah rahimakumullah, Islam pun mengatur bagaimana status mereka yang meninggalkan saum Ramadan. Dikatakan dalam Al-Quran, fafidiyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah dengan berupa memberikan makan kepada orang-orang miskin. Tidak menyebutkan kata fakir, tapi ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sementara kita ada dua kategori, antara itu fakir dan miskin. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Kalau fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak ada pemasukan. Kalau miskin ada pemasukan tapi tidak seimbang dengan pengeluaran. Lebih banyak pengeluarannya, pendapatannya sangat tidak seimbang. Jamaah rahimakumullah, apa itu makna fidyah? Fidyah itu artinya secara bahasa adalah tebusan. Fidyah itu adalah tebusan. Sementara menurut istilah syariahnya, fidyah itu adalah denda yang diwajibkan atau ditunaikan atau dibayarkan karena meninggalkan kewajiban saum Ramadan
atau meninggalkan larangan-larangan selama Ramadan. Kemudian jika kita telusuri, fidyah itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Pertama, fidyah senilai 1 mud. Yang kedua, senilai 2 mud. Dan yang ketiga, fidyah senilai dengan dam atau menyembelih hewan. Ya. Berapa 1 mud itu? 1 mud itu menurut para mazhab yang disepakati oleh mayoritas mazhab dan ulama senilai dengan senilai dengan ukuran beras yang kalau kita ambil pakai 2 telapak tangan kita itu 3 kali ngambil begitu, itulah 1 mud. Lagi Pak, tapi seukuran dengan tangan orang dewasa. 3 kali gini, itulah 1 mud. Atau kalau kita konversi dalam bentuk gram itu sekitar 0,6 kilogram. Saya lupa mungkin bahasanya 675 gram. Kalau sekitar berarti 1 kilo itu lebih dari 1 mud. Oke, jamaah rahimakumullah, walaupun sebetulnya di antara 4 mazhab ini ada perbedaan gitu. Kalau Imam Hanafi itu berbeda. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat bahwa fidyah itu tidak boleh dikonversi ke dalam bentuk uang atau disebutnya dengan nominal atau qimah bahasa Arabnya. Tetapi Imam Hanafi boleh dalam bentuk qimah atau nominal atau diuangkan, tergantung dari tingkat nilai uang yang ada di negara masing-masing. Jamaah rahimakumullah, materi kita pada hari ini hanya pada fokus pada fidyah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, fidyah yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu masuk kategori pertama tadi, yaitu fidyah yang termasuk klasifikasi 1 mud. 1 mud. Nanti kita akan bahas tentang yang 2 mud dan yang menyembelih hewan, insyaallah dalam pekan depan yang akan datang. Perlu sama-sama kita ketahui tentang ada kategori orang yang wajib membayar fidyah. Siapa mereka? Jadi ini kategorinya wajib membayar fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang tua renta. Di depan saya ini banyak orang-orang tua. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bapak ibu yang tua di depan saya sudah renta? Makna renta itu payah, susah jalan, susah mikir, susah ibadah, itu renta, tua renta. Kalau bapak ibu ya sudah tua mungkin 60-70 tahun masih bisa ke masjid, naik tangga, itu belum termasuk kategori tua renta, tapi tua dengan semangat muda. Tua dengan semangat muda, nambah lagi juga masih bisa. Gitu. Contoh Pak Haji Damir, luar biasa, semangatnya muda. Haji Damir lagi yang contoh. Tapi emang benar. Kalau main sepeda, pakai sepeda, wah luar biasa goesnya. Pakai motor itu nggak berasa, jeduk, wah, semangat aja. Luar biasa. Tapi alhamdulillah, walaupun beliau adalah tokoh kita, orang yang kita tuakan,
ketika pakai motor ada wanita cantik lewat, pandangan tetap lurus ke depan. Kayak gitu. Itu dia masuk kategori tua renta. Tua renta itu begitu Bapak Ibu sekalian. Tua yang memang tidak bisa berbuat apa-apa yang seperti halnya orang-orang sehat. Nah, yang tidak lagi sanggup menjalankan ibadah puasa. Sehingga orang tua renta seperti ini tidak ada tuntutan baginya untuk berpuasa. Tetapi wajib membayar fidyah. Termasuk kategori tua pikun. Nah, pikun juga sama, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban karena syarat untuk berpuasa itu adalah orang yang mumayyiz, orang yang berakal. Saya tidak paham tentang persoalan apakah yang pikun itu tidak berakal. Saya memahaminya yang pikun itu adalah orang yang sudah melupakan beberapa masa-masa tertentu atau disebut dengan masa yang baru. Dia hanya mengingat masa-masa yang lamanya gitu. Seperti itu. Orang tua saya termasuk orang yang lupa dengan yang baru tapi masih mengingat yang lama. Sehingga kategorinya tidak wajib, tidak ada tuntutan untuk melaksanakan saum Ramadan, tapi wajib membayar fidyah. Jamaah rahimakumullah. Tua renta ini ketika memenuhi syarat musyaqqah. Apa musyaqqah itu? Kepayahan, betul-betul payah sama sekali, payah banget, sehingga sampai dia pun sholat juga harus bertayamum padahal ada air banyak gitu. Sangat payah. Maka kategori ini tidak ada tuntutan untuk mengqadha. Seorang Bapak sekalian, tidak ada tuntutan untuk mengqadha, tapi hanya wajib membayar fidyah. Bapak paham ya sampai sini? Ya, jadi tua renta yang musyaqqah, yang kepayahan sama sekali tidak bisa melaksanakan saum Ramadan, maka baginya tidak ada tuntutan untuk mengqadha, tapi wajib membayar fidyah. Gitu. Kita akan bahas nanti pertanyaannya siapa yang wajib membayarkannya. Kita akan runtutan saja sesuai dengan sistematika pembahasan yang ada. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang sakit. Sakitnya parah. Sakitnya parah. Apa parah maksud sini? Parah adalah tidak ada harapan sembuh. Ya, itu wajib membayar fidyah. Tidak ada harapan sembuh sehingga ia tidak sanggup melaksanakan saum Ramadan, maka tidak ada tuntutan baginya melaksanakan saum Ramadan. Sebagai gantinya dia wajib membayar fidyah yang statusnya sama dengan kategori yang pertama tadi, orang yang tua renta. Nah, karena tadi sudah sakit, tua, musyaqqah payah pula, dan tidak ada harapan untuk sembuh, dan jika dia berpuasa semakin tambah tidak ada harapan untuk sembuh, maka baginya tidak ada tuntutan untuk melaksanakan saum Ramadan. Jelas, apa dalilnya? Jelas, faman kana minkum maridun. Barang siapa yang diantara kamu ada yang sakit, ya itu jelas dalilnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Berbeda halnya dengan orang yang sakit tetapi memiliki harapan sembuh. Orang yang sakit, walaupun sakitnya sakit keras, tapi memiliki harapan sembuh ke depannya, maka ia tetap mengqadha saum Ramadan dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Selama ini kita menemukan memang ada orang
yang sakit lalu dia tidak puasa dalam beberapa hari, kemudian dia sembuh, dia qadha dan juga bayar fidyah. Bagaimana statusnya ini? Kedua-duanya Ustaz, fidyah di sini termasuk sunnah. Fidyahnya termasuk sunnah. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu. Jamaah rahimakumullah. Ketiga, yang wajib membayar fidyah itu wanita hamil dan menyusui. Nih ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu yang masih menyusui di sini? Kayaknya udah tua semua, udah nggak hamil semua gitu. Biasa kalau di masjid yang jamaah itu pasti yang udah tua-tua juga gitu. Nah, tapi sebagai bekal bagi kita semuanya juga para suami, bahwa wanita yang sedang menyusui dan hamil itu termasuk kategori boleh meninggalkan puasa bila ia mengalami tadi musyaqqah, kepayahan yang luar biasa, yang di dalamnya ada kekhawatiran janin yang dikandungnya itu akan mengalami mudarat, jadi boleh meninggalkan puasa. Nah, di kemudian hari ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan dan membayar fidyah. Itu Bapak. Nah, mengenai kewajiban membayar fidyah dalam kategori ini, yang tadi ibu menyusui dan sedang hamil, ya mungkin kategorinya hamil besar, hamil tua. Kalau hamil muda biasanya istilahnya ngidam. Kalau hamil tua biasanya mabok-mabokan. Nah, jika khawatir keselamatannya, dirinya atau beserta janinnya, maka tidak ada kewajiban fidyah. Saya ulangi Bapak sekalian, ini di sini. Jika ada kekhawatiran keselamatan dirinya dan janinnya, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Kemudian yang kedua, jika hanya khawatir keselamatan janinnya, maka wajib membayar fidyah. Soalnya Bapak sekalian, jika ada kekhawatiran keselamatan dirinya, berarti ibu yang hamilnya, dan keselamatan si janinnya, kalau dia berpuasa maka akan membuat mudarat itu kan, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Tapi jika khawatir hanya keselamatan janinnya, maka wajib membayar fidyah. Bapak paham ya? Kalau keselamatannya itu dikhawatirkan kepada keselamatan diri ibu yang hamil dan keselamatan anaknya, kalau dia berpuasa akan menimbulkan mudarat bagi dirinya dan juga anaknya atau janinnya, maka tidak wajib membayar fidyah. Tetapi kalau hanya kekhawatiran itu bagi janinnya, maka wajib membayar fidyah. Itu yang ketiga. Sekarang orang yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang mati. Loh, Ustaz, orang yang mati itu kan tidak ada taklif. Maksudnya bukan orang yang sudah mati, yang udah mati lama kita fidyahkan, bukan. Orang yang baru mati dan sebabnya gitu. Nah, dalam pendapat Imam Syafi'i dalam fikihnya yaitu dalam diringkas ya, orang yang mati kemudian meninggalkan hutang puasa itu menjadi dua bagian. Pertama,
orang yang tidak wajib difidyahi. Siapa mereka? Yaitu orang yang meninggalkan puasanya karena uzur dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Saya ulangi. Orang yang tidak wajib difidyahi. Kalau difidyahi berarti kan dibayarkan tuh. Ya, setelah dia mati. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, ya, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Misalnya sakit berlanjut dengan kematian. Sakit kemudian berlanjut dengan kematian. Itu termasuk tidak wajib difidyahi. Kenapa demikian? Karena tidak ada waktu untuk mengqadhanya, karena langsung mati. Gitu. Nah, tidak ada kewajiban apapun bagi siapa? Bagi ahli waris perihal puasa yang ditinggalkan si mayit, baik fidyah maupun saumnya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Kategori pertama tadi orang yang tidak wajib difidyahi. Siapa mereka? Orang yang sakit berlanjut mati, sehingga tidak ada wajib fidyah dan tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk difidyahi ataupun diqadha. Paham sampai ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Mungkin ada di antara saudara kita, tetangga kita, kampung kita yang sakit saat bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan pula dirawat di rumah sakit, kemudian dia meninggal. Nah, selama sebabnya seperti itu, tidak ada kesempatan untuk mengqadha, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah bagi si mayit, dan ahli waris pun tidak ada kewajiban dibebankan untuk membayarkan fidyahnya, apalagi puasanya. Inilah Islam, hukumnya fleksibel. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kemudian kedua, orang mati yang wajib difidyahi. Nah, orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur karena uzur, namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadhanya. Artinya kalau tadi kan betul-betul uzurnya syar'i, ini memang ghaira uzurin, tidak ada uzur, disengaja dibuat-buat dan dia punya luang waktu untuk mengqadhanya. Ya, menurut Imam Syafi'i ada dua, ada qaul jadid, ada istilah qaulul qadim. Ada qaul jadid dan ada qaul qadim. Nah, menurut qaul jadidnya, pendapat yang baru Imam Syafi'i, beliau mengatakan wajib bagi ahli warisnya mengeluarkan fidyah untuk mayit. Artinya orang itu mati tapi tanpa uzur, umpama nggak sakit, gitu. Anak mungkin karena kecemplung, lelep, gitu kan, tabrakan dan sebagainya, lalu dia mati atau mati mendadak dan sebagainya, maka menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, perkataan yang barunya, beliau mengatakan wajib bagi ahli waris mengeluarkan fidyahnya untuk si mayit tersebut. Berapa? 1 mud makanan pokok. 1 mud makanan pokok. Berapa jumlahnya? Tadi Pak, 1 mud itu berbeda pandangan para ulama. Ya, tapi menurut zumurnya ya ini 3 kali 1, 3 kali ambil beras begini, 2 tangan orang dewasa, 2 telapak tangan orang dewasa. Berapa? Sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Dari mana hartanya? Dari harta si mayit. Dari harta si mayit. Salah Bapak sekalian, ini pendapat qaul jadidnya, pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Saya ulangi, jika ada orang yang mati ghaira uzurin, tanpa uzur, dan memiliki luang waktu untuk mengqadha,
maka wajib bagi ahli waris membayarkan fidyahnya sejumlah 1 mud makanan pokok, sejumlah hari yang ditinggalkan, dan hartanya untuk membayar fidyah diambil dari harta si mayit. Ya. Nah, menurut pendapat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa puasa tidak boleh dilakukan dalam rangka memenuhi tanggungan mayit. Dengan kata lain, dibadalkan gitu. Dikodo sama ahli waris. Ya rahimakumullah. Sedangkan menurut qaul qadim, apa qaul qadim itu, Pak? Yang dulu pernah perkataannya Imam Syafi'i yang lama, ahli waris boleh memilih, Pak, di antara 2 bentuk fidyahnya, 2 opsinya, membayar fidyah atau puasa. Gitu. Jadi terserah deh Bapak Ibu sekalian mau pilih qaul qadim atau qaul jadid gitu. Gitu. Dengan kata lain, kita dihadapkan pada pilihan, boleh memilih puasa mengqadha untuk si mayit atau membayar fidyah. Dan rata-rata pasti kita akan memilih yang membayar fidyah. Kenapa demikian? Karena puasa juga kita akan mengalami kepayahan juga gitu. Umpama puasanya sebulan full, aduh lumayan. Ya rahimakumullah. Beda halnya Pak kalau kita ngebadalin yang namanya haji. Wah, itu lain ceritanya. Apapun akan kita lakukan untuk badalan haji. Jamaah rahimakumullah. Nah, qaul mana yang lebih unggul Pak antara qaul qadim dengan qaul jadidnya ini? Yang lebih unggul dalam permasalahan ini adalah ya qaul qadim Pak, yang lebih unggul. Maksudnya yang lebih banyak diterima. Artinya boleh Bapak Ibu sekalian, ahli waris itu membayarkan fidyahnya dari harta si mayit, tapi jika si harta mayit tidak punya mencukupi untuk membayar fidyahnya, boleh mengqadha puasanya. Boleh mengqadha puasa si mayit. Nah, ini yang pendapat yang lebih diterima. Allah alam bisawab. Nah, jamaah rahimakumullah. Dengan kata lain, tahapan pertama, jika memang harta si mayit nggak mencukupi untuk membayarkan fidyahnya, karena hartanya habis untuk dilakukan pengurusan jenazahnya, kemudian untuk pembagian ahli warisnya, gitu kan. Maka nggak ada sisa sedikit pun harta untuk membayarkan fidyahnya, maka boleh bagi ahli waris untuk melaksanakan qadha puasanya. Dengan catatan itu tadi, hartanya tidak mencukupi. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang kelima yang boleh ya orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang menunda-nunda qadha Ramadan. Orang yang menunda-nunda puasa Ramadan padahal ia memungkinkan untuk segera mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah. Paham sampai ini Bapak Ibu sekalian? Sampai masuk pada bulan Sya'ban, dia punya hutang umpama 10 hari. Masih belum juga dibayar, dia wajib membayar fidyah. Bahkan pendapat lain mengatakan double, jadi 2 mud. 2 mud tuh Pak. Allah alam bisawab. Dan dia berdosa Pak. Padahal kenapa berdosa? Dasarnya adalah dia memiliki waktu, kesempatan, luang untuk mengqadha saum sampai pada akhir bulan Sya'ban, dia pun sama belum bisa mengqadhanya. Sudah berdosa pula. Double juga gitu. Ya rahimakumullah. Ini bagi yang sama sekali tidak ada uzur syar'i, karena disengaja. Nah, fidyah ini diwajibkan sebagai ganjaran atas keterlambatan mengqadha saumnya.
Jadi ada fidyah bayar lagi karena memang sebagai bentuk ganjaran karena menunda-nunda puasa Ramadannya. Nah, berbeda dengan orang yang tidak memungkinkan untuk mengqadha gitu. Sampai bulan Sya'ban belum juga memungkinkan untuk mengqadha saum, ya. Umpama sakitnya lagi, sakit lagi, memanjang, nambah sakit lagi hingga masuk kepada Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah gitu Bapak Ibu sekalian. Ini udah sakit cuman seminggu sampai kepada bulan Sya'ban sehat, nggak sempat membayar qadha saumnya, maka wajib membayar fidyah baginya. Jamaah rahimakumullah. Berapa kadar dan jenis fidyah itu? Kadar dan jenis fidyah yang ditunaikan ada tadi 1 mud. 1 mud dari makanan pokok. Makanan pokok Indonesia adalah beras. Makanan pokok dari Timur Tengah, Arab Saudi itu pakai hitungannya kurma dan gandum. Sementara kalau di Eropa apa makanan pokoknya Pak? Di Amerika gandum ya Pak? Gandum. Makanan pokoknya gandum. Ya. Nah, kita akan belajar untuk mengkonversi 1 mud makanan pokok dalam konteks Indonesia. Apa sih gitu? Berapa kadarnya dan juga jenis fidyahnya? Makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beras. Sama-sama kita ketahui itu, beras ya. Nasi. Kita itu watak Indonesia kalau belum makan nasi ya belum makan. Kemarin saya makan di sebuah rumah makan Haji Kokom, lauknya masih banyak, nasi habis, padahal gampang kan, tinggal makan aja lauknya gitu kan. Ini enggak dimakan Pak, nasinya kurang. Apa? Kan aja yang ada, enggak, nunggu nasi dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu lauk pauk begitu mewahnya, ada pecak gurame banyak, itu tetap nggak dimakan Pak, cuma dilihatin doang. Kenapa demikian? Nggak ada makanan pokoknya. Itulah watak Indonesia. Sarapan pagi saya pakai bala-bala. Pasalnya udah sarapan belum? Belum. Lalu tadi makan bala-bala nggak pakai nasi. Makanya Indonesia udah pakai makanan pokok, pakai nasi, macam-macam nasi, nasi uduk, nasi kuning, nasi ulam, nasi goreng, banyak bermacam-macam. Nah, jamaah rahimakumullah, jika dikonversi ke dalam makanan pokok Indonesia itu setara 1 mud itu setara dengan 675 gram. 1 mud setara dengan 675 gram atau 6,75 ons. Hal ini berpijak pada hitungan yang masyhur. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqih wa Adillatuhu, ya. Sementara hitungan Syekh Al-Jumlah dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah, 1 mud itu setara dengan 510 gram atau 5,10 ons. Silakan Bapak Ibu yang beli mana. Tapi menurut yang masyhur adalah 675 gram atau 6,7 ons. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ya kalau kita konversi 1 mud itu, kalau telapak tangan orang dewasa ngambil beras, nah, 3 kali itu 1 mud namanya, 1 mud. Cuman telapak tangan kita kan beda-beda Bapak Ibu sekalian, sehingga susah untuk dipastikan, susah untuk dipastikan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi kerja kerasnya para ulama, para pemberi fatwa, sehingga ditetapkan, contohnya MUI menetapkan bahwa ya untuk membayar zakat fitrah itu sekian-sekian, fidyah sekian-sekian. Itu jelas Pak. Dikonversi itu boleh dan itu sah selama tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berbicara tentang masalah alokasi fidyah.
Fidyah wajib diberikan kepada fakir atau miskin. Saya ulangi Pak, hanya wajib diberikan kepada fakir atau miskin. Loh Ustaz, kan zakat itu diberikan kepada 8 mustahik, 8 asnaf. Ada musafir, itu kan, ada mu'allaf, ada gharib, ada amil di dalamnya, ada juga orang yang berhutang. Kenapa nggak masuk sini? Jelas Al-Quran mengatakan fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ada dalam bentuk memberikan makan kepada siapa? Orang-orang miskin. Al-Quran memang tidak menyebutkan fakir, tapi hanya menyebutkan miskin. Sadar begini Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi awal bahwa fakir itu lebih parah daripada miskin. Fakir itu adalah sudah nggak punya pendapatan, nggak ada kerjaan, apalagi pemasukan, apalagi sementara pengeluaran juga banyak. Itu fakir. Orang yang miskin masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan pendapatan, pemasukan, tapi nggak seimbang dengan pengeluaran. Kebutuhan makan umpama 50.000 sehari, pendapatannya hanya 10.000. Itu miskin kategorinya. Kalau fakir lebih pada dari itu. Logikanya begini, kita balik. Kalau Al-Quran saja memberikan fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan kepada yang miskin, miskin saja kategorinya seperti itu, apalagi yang di bawahnya, berarti boleh. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak bisa diberikan fidyah itu kepada amil, kepada orang yang gharim, orang yang safar, orang yang tua renta dan sebagainya. Tidak, hanya 2 saja, fakir dengan miskin. Maaf tadi saya menyebutkan safar, tidak ada safar. Jadi hanya 2 saja Pak, fakir dan miskin. Nah, diterangkan ini Pak dalam surah Al-Baqarah 184. Jamaah rahimakumullah. Kenapa disebut dengan fakir juga masuk kategori ini, boleh diberikan alokasinya buat fidyah? Ini berdasarkan pada kias Pak. Kias apa? Disebut dengan kias aulawi. Sama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika Al-Quran memberikan larangan kepada kita untuk wala taqul lahuma uff, janganlah kamu katakan kepada kedua orang tuamu, kedua-duanya, uff, gitu. Saja nggak boleh, apalagi mukul gitu. Saja nggak boleh gitu. Sama seperti dia. Al-Quran saja meminta kita membayar fidyah kepada orang yang miskin. Ternyata ada yang lebih parah dari miskin, berarti dapat gitu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, inilah sebenarnya alokasi fidyah atau distribusinya berhak diberikan kepada siapa? Hanya fakir dan miskin. Tadi dasarnya adalah surah Al-Baqarah 184. Nah, per 1 mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan merupakan ibadah yang independen atau terpisah. Oleh karenanya diperbolehkan mengalokasikan beberapa mud untuk beberapa puasa yang ditinggalkan 1 orang fakir atau miskin. Semisalnya fidyah puasa orang mati 10 hari, maka 10 mud semuanya boleh diberikan kepada 1 orang miskin. 1 orang miskin. Jadi 10 mud boleh diberikan kepada 1 orang miskin. Berbeda halnya dengan 1 mud untuk jatah pembayaran fidyah sehari. Tidak diperbolehkan diberikan kepada 2 orang atau lebih. Semisalnya fidyah puasa wanita menyusui 1 hari, maka 1 mud fidyah tidak boleh dibagi untuk diberikan kepada 2 orang fakir. Bapak paham sampai sini Pak? Saya ulangi.
karena sifatnya adalah independen atau terpisah, ya. Setiap hari puasa yang ditinggalkan merupakan ibadah yang tadi terpisah, ya. Boleh mengalokasikan beberapa mud untuk beberapa puasa yang ditinggalkan kepada satu orang fakir miskin. Misal tadi orang yang mati meninggalkan 10 hari Ramadan, maka 10 mudnya semuanya hanya diberikan kepada satu orang fakir atau miskin. Nah, berbeda halnya dengan satu mud untuk jatah pembayaran fidyah sehari. Misalnya satu perempuan yang menyusui meninggalkan 1 hari puasa, maka 1 mud fidyah itu tidak boleh diberikan kepada 2 orang fakir miskin. Lalu pertanyaannya, mana lebih baik? Supaya dalam rangka ikhtiyati, lebih baik diberikan saja kepada 1 orang miskin. Jatahnya begitu, Pak. Dalam rangka ikhtiyati lebih baik diberikan kepada 1 orang miskin. Jangan dibagi-bagi lagi. Gitu. Nah, kenapa demikian? Adapun orang miskin yang kita berikan orang itu terserah dia, jadi milik dia, dibagi-bagi tidak terserah gitu. Dibagi-bagi lagi terserah, daripada kita dipecah-pecah gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, menurut seorang ulama Syekh Khatib Asy-Syarbini menjelaskan bahwa boleh mengalokasikan beberapa mud dari fidyah kepada 1 orang, sebab masing-masing hari adalah ibadah yang menyendiri. Itu dasarnya, Pak. 1 orang fakir miskin. Kenapa demikian? Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah individu, bukan kolektif. Sehingga diberikannya pun kepada 1 fakir miskin, bukan untuk 2. Itu. Ingat, Pak, sifatnya adalah kewajiban individu. Al-wajibun nafs, kewajiban diri sendiri. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah niat. Terserah Bapak Ibu sekalian, bebas kok sebetulnya. Tidak ada tuntunan yang pasti wajib seperti ini, tidak ada sekalian. Tapi memang para ulama bekerja keras supaya bisa membedakan asbab fidyahnya. Supaya bisa membedakan asbab fidyahnya. Walaupun dalam hati kita niatnya jelas. Tapi Allah yang Maha tahu. Supaya lebih jelas dalam persoalannya dengan amil, maka kita boleh menyusun niat khusus karena asbab yang ditinggalkannya. Contoh, niat fidyah puasa bagi orang yang sakit keras dan tua renta, contohnya adalah nawaitu an ukhrija hazihil fidyah li iftarin shaumi Ramadan fardan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadan karena Allah. Ini orang yang sakit, orang yang tua renta. Ya, orang yang tua renta. Sakit keras. Nawaitu an ukhrija hazihil fidyah li iftari shaumi Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Contoh niat fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, nawaitu an ukhrija hazihil fidyah an iftari shaumi Ramadan lil khaufi ala waladi. Lil khaufi ala waladi. Itu boleh. Fardhan lillahi ta'ala. Kenapa kali fardhan? Karena wajib. Niat fidyah puasa orang yang mati yang oleh ahli waris, nawaitu an ukhrija hazil fidyah an shaumi Ramadan fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Kemudian niat fidyah karena terlambat tadi sampai Syaban dia juga sampai meninggalkan, maka nawaitu an ukhrija hazil fidyah an takhir qada shaum Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian. Kapan waktu mengeluarkan fidyah? Ini pembahasan terakhir. Kapan, Pak? Di awal sudah saya singgung bahwa mengeluarkan fidyah itu ada kategorinya, Pak. Kita mau tergantung pada pilih klaster yang mana. Pertama, orang yang mensegerakan membayar fidyah. Kapan, Pak? Di malam terakhir Ramadan. Kalau bahasa kita berarti takbiran ya, Pak.
malam takbir langsung dibayar. Makanya mungkin amil Masjid Al-Ikhlas mungkin ada juga Pak ya, di malam takbir ada yang membayar fidyah gitu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, jauh lebih baik, lebih utama, lebih bagus. Yang kedua, ada yang membayarkannya di bulan Syawal. Ada yang membayarkan fidyah di bulan Syawal. Ada juga yang ketiga membayarkannya di bulan-bulan lain. Dan yang paling rendah di bulan Sya'ban gitu. Di bulan Sya'ban. Ingat, fidyah itu adalah ketika memang harta kita ya sudah mencukupinya. Gitu. Tapi saya kira rakin pada rata-rata karena nggak memberatkan sebenarnya adalah karena bukan persoalan kemampuan, tapi karena mungkin melupakan ataupun karena malas atau gampang-gampang gampang lah, masih punya waktu. Iya, kalau umur kita panjang. Oleh karena itu, ambillah yang lebih baik. Apa itu? Di akhir Ramadan atau minimal banget di bulan Syawal. Oleh karena itu, Syawal ini kesempatan kita untuk membayar fidyah. Membayarkan fidyah. Kemudian, Ustadz, bagi kami para amil, kapan membayarkannya, kapan mengalokasikan itu kepada mereka-mereka yang fakir dan miskin? Kapan saja. Tidak ada hukum syariat yang menjelaskan harus tanggal sekian, kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan wajib sampai dengan gitu. Pokoknya jangan sampai khotib naik mimbar ada zakat yang belum tersalurkan, itu dosa Pak. Jadi harus segera disalurkan. Itu zakat fitrah, harus segera tertunaikan. Oleh karena itu kerja amil sangat berat Bapak Ibu sekalian kalau bicara menerima zakat fitrah. Sebab saat itu dia nerima dan dia memiliki batas waktu untuk mengalokasikan atau mendistribusikan zakat fitrah. Lain halnya dengan zakat mal. Zakat mal bisa kapan saja untuk didistribusikan kepada yang mustahik. Itu Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah yang saya sampaikan. Ini berdasarkan pada referensi dari kitab Al-Lubab dan juga kitab Fikih Islam wa Adlatuhu karya Wahbah Zuhairi. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus sebagai saya pribadi dalam rangka wa tawasabil haq wa tawasabil sabr, dan yuk sama-sama kita terus berdakwah, menuntut ilmu, menghadiri kajian dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita, keislaman kita, dan keilmuan kita sebagai alumni Ramadan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bukan melihat pada banyaknya amal ibadah kita, tapi Allah lebih melihat kepada kualitas amal ibadah kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya, bukan ayyukum aksaru amala. Siapa yang terbanyak amalnya, bukan, tapi ayyukum ahsanu amala. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.